Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla min ya rabbal alamin. Kaifa halukum ya ikhwah? Adhunnu annakum bi khair insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, wasalna إلى القسم الثاني من المردود. قبل ذلك بحثنا عن الحديث المردود، يعني المردود بسبب سقط من السند. وإن شاء الله اليوم نخطو المردود خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. أما مقبول بحثنا في اللقاءات الماضية، والثاني مردود بحثنا المردود بسبب سقط في السند، والثاني بسبب طعن في الراوي. بسبب طعن في الراوي ينقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط. المردود بسبب طعن في الراوي ينقسم هنا إلى قسمين: يتعلق بالعدالة، يتعلق بالضبط. لكن هنا الألف الطعن في الراوي هو جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه أو من ناحية ضبطه وحفظه. لو بحثنا المردود بسبب طعن في الراوي، kalau kita bahas hadis mardud ya dengan sebab tercela pada rawi, maka kita bisa katakan huwa jarhuhu bil lisan. Maka kita katakan dia adalah jarah dengan lisan, ya. Jarah seorang rawi tersebut dengan lisan. Apa sebenarnya jarah? Jarah itu ya ikhwah, ya, menyakiti, melukai, ya. Jadi kalau kita katakan jarhuhu bil lisan, jarhuhu bil lisan, maka kita katakan dia adalah, ya, catatan dengan lisan, ya, catatan dengan lisan, bukan mencaci maki dengan lisan, tidak, ya, tapi kita kasih catatan dengan lisan. Wat takallum fihi, dan berbicara padanya, ya, pada seorang rawi tersebut, min nahiyati adalatihi, dari segi adilnya dan agamanya, atau dari segi dhabtihi, kekuatan hafalannya, ya, kekuatan hafalannya. Yang kedua, asbabut ta'ni fil rawi, sebab tercelanya pada rawi. Nah, sebab tercelanya pada rawi itu ada 10, asyaratu asbab, ada 10 sebab. Yang pertama, ma yata'allaqu bil adalah, yang berkenaan dengan al-adalah. Jadi seorang rawi bisa diterima hadisnya, bisa diterima, kalau kita sekarang, ya, bisa diterima kabarnya, itu ada 2. Yang pertama adalah al-adalah. Yang pertama dengan keadilan. Apa maksud keadilan di sini?
Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah yang pertama al-kadzib. Apakah dia berdusta atau tidak? Kalau dia tidak berdusta maka dia adil. Ya. Maka kalau dia berdusta maka hadisnya di sini dikatakan maudhu'. Hadisnya dikatakan maudhu'. Yang kedua, at-tuhmah bil kadzib. Dituduh dusta. Maka kalau dituduh dusta, ya hadisnya dikatakan matruk. Yang ketiga adalah al-fisqu, kefasikan. Kefasikan di sini maksudnya adalah seorang rawi tersebut sering melakukan maksiat. Ya. Dia sering melakukan maksiat, maka hadisnya adalah mungkar. Yang keempat adalah al-bid'ah. Bid'ah. Bid'ah ini laisa lahu ismun khasun. Dia sering melakukan bid'ah, maka ya dikatakan di dalam hadis ini ya dia tidak ada nama tertentu untuk seorang rawi yang melakukan bid'ah. Kemudian yang kelima al-jahalah. Jahalatul ain, tidak diketahui. Kalau al-jahalah tidak diketahui, maka dikatakan di dalam hadis tersebut tidak ada hadis tertentu ya, tapi tidak ada hadis tertentu yang menamainya ya. Baik. Kemudian yang kedua ya ikhwah, ma yata'allaqu bil-dhabti. Apa yang berkaitan dengan ad-dhabt, yaitu dengan kekuatan hafalan. Kemudian yang pertama adalah ya fuhsyul ghalat. Ya, fuhsyul ghalat. Apa yang dimaksud dengan fuhsyul ghalat? Fuhsyul ghalat maksudnya adalah sering terjadi kesalahan ya. Sering terjadi kesalahan. Ya. Sering terjadi kesalahan. Adapun yang ke dua, nah, kalau sering terjadi kesalahan maka hadisnya dinamakan dengan mungkar ya. Sering keliru dia, sering salah, maka hadisnya dikatakan mungkar. Yang kedua al-ghaflah, ternyata sering lalai rawi tersebut, maka kita katakan dia adalah hadis mungkar ya, hadis mungkar. Kemudian yang ketiga su'ul hifzi, buruk hafalannya, maka kita katakan dia adalah syaz atau mukhtalat, tercampur. Yang kelima adalah kasratul awham, banyak terjadi prasangka-prasangka, maka dikatakan hadis tersebut adalah al-mu'allal. Yang kelima adalah mukhalafatus thiqat, wa fihi khamsatu anwa'in. Yang kelima adalah menyelisihi orang-orang kuat, maka padanya ada 5 macam hadis. Yang pertama adalah ya al-mudraj. Yang kedua adalah al-maqlub. Yang ketiga adalah al-mazil fi muttasil al-asanid. Yang keempat adalah al-muttarib. Yang kelima adalah al-musahhif. Taib. Kemudian coba kita masuk ke pembagian yang pertama ya ikhwah, tentang al-maudhu'. Hadis maudhu'. Sebenarnya apakah itu hadis maudhu'? Hadis maudhu' adalah ta'rifuhu al-kadhibul mukhtalaqu al-masnu'u al-mansubu ila Rasulullah sallallahu. Hadis maudhu' adalah hadis dusta. Ya, hadis dusta. Al-mukhtalaq, yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Al-masnu', yang sengaja dibuat. Ya, yang sengaja dibuat. Jadi al-maudhu', hadis maudhu' itu adalah hadis dusta yang sengaja dibuat-buat, ya, palsu. Jadi hadis dusta yang palsu, yang dibuat-buat, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutbatuhu syarrul ahadits ad-dha'ifah wa aqbahuha.
tingkatannya daripada hadis-hadis dhaif yang lain, maka al-maudhu' ini adalah hadis dhaif yang paling jelek. Ya, hadis dhaif yang paling jelek. Hukmu riwayatihi, bagaimana hukum meriwayatkannya? La yahillu riwayatuhu illa ma'a bayani wad'ihi ijma'an. Ya. Hukum meriwayatkannya, ya, periwayatannya la yahil, tidak boleh, tidak halal, kecuali ya dengan menjelaskan kepalsuannya secara ijma' di antara para ulama. Kemudian ya ikhwah, siyaghatul wadda'ina lil hadis. Bagaimana bentuk, ya, bagaimana bentuk para pemalsu hadis, ya. Para pemalsu hadis dalam membentuk sebuah hadis itu ada dua jalan. Yang pertama, imma an yunshi al-kalam min indihi wa yada'u lahu isnadan wa yarwihi. Yang pertama, ya, dia membuat sebuah percakapan, ya, dia membuat sebuah ungkapan min indihi, ya, dari menurut dia, ya, min indihi, menurut dia, wa yada'u lahu isnadan, kemudian dia meletakkan sanad untuk hadis tersebut dan meriwayatkannya. Kemudian yang kedua adalah wa imma an ya'khudha kalam ba'dil hukama aw ghairihim wa yada'u lahu isnadan. Yang kedua, dia tidak membuat percakapan sendiri. Dia tidak membuat hadis tersendiri. Tapi dia mengambil perkataan sebagian ahli hikmah atau selainnya, kemudian dia meletakkan untuk perkataan tersebut sebuah sanad. Seperti misalkan, ya, hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah termasuk bagian dari keimanan. Maka ini bukan hadis ya ikhwah, tapi ini adalah, ya, sebuah hadis palsu yang dibuat-buat. Maka ini tidak boleh ya ikhwah. Kemudian tariqatu ma'rifatihi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', yang palsu. Yang pertama adalah bi iqraril wadhi' bil wada'. Yang pertama adalah dengan pengakuan orangnya langsung, dengan pengakuan rawinya langsung. Dengan pengakuan rawinya, ya, karena dia telah memalsukan hadis. Au ma yunazzil manzilat al-iqrar, atau yang menduduki, ya, kedudukan iqrar, pengakuan. Yang ketiga, au qarinatun fir rawi, atau ada kaitan, ya, qarinah fir rawi, atau ada kaitan, ya, tentang rawi tersebut. Seperti hadis dari Rafidhi fi fadli ali bait, atau ada kaitan dengan rawi katanya. Seperti hadis, ya, dari seorang Rafidah, Syiah Rafidah, tentang keutamaan ahli bait. Yang keempat, au qarinatun fil marwi, atau ada kaitan terhadap yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan, ka'an yakuna, ya, raqiqul lafzi au mukhalifan li sarihil Quran, atau seperti misalkan, ya, atau seperti ka'an yakuna, seperti orang yang rendah pengetahuannya, ya, orang yang rendah pengetahuannya atau yang lemah menggunakan kata-kata, itu dia, atau yang lemah menggunakan kata-kata.
atau mukhalifan atau menyelisihi ya Al-Qur'an atau menyelisihi Al-Qur'an. Taib. Kemudian da'awihi da dawa'ihi. Apa sebenarnya pendorongnya? Ya. Apa sebenarnya sebabnya, alasannya, motifnya, pendorongnya? Ya. Yang pertama adalah at-taqarrub lillah. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah al-intisar lil mazhab. Yang kedua adalah untuk menolong ya pendapatnya atau mazhabnya. Yang ketiga at-ta'nu fil Islam. Yang ketiga atau bisa jadi mencela Islam. Yang keempat at-tazalluf ilal hukam, ya. Ataupun yang keempat adalah memalsukan, ya. Memalsukan atau menjilat, ya. Atau menjilat kepada penguasa. Yang kelima atau qasdus syuhrah, atau yang kelima ini tujuannya untuk masyhur agar terkenal. Nah, ini hati-hati ya ikhwah ya. Baik, ashhurul musannafat fi kitab al-mawdu'at li Ibn al-Jauzi, kitab al-lali al-masnu'ah fil ahadits al-mawdu'ah lis-Suyuti. Itu adalah ashhurul musannafatnya. Baik ya ikhwah, kemudian berikutnya adalah ya as-su'al ar-raqam awal, ma huwa mazhabul karramiyah fi wad'il hadis. Yang ke berikutnya adalah ada pertanyaan, ma huwa mazhab al-karramiyah? Apa mazhab karramiyah dalam memalsukan hadis? Yang jawabannya adalah za'amu jawaza wad'il ahadits fi bab targhib wa tarhib faqat. Mereka beranggapan bolehnya memalsukan hadis dalam bab targhib dan tarhib saja. Wastadallu bima ruwiya fi ba'di turuqi hadis man kadzaba alayya muta'ammidan min ziyadati jumlah liyudillan nas. Dan mereka berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan dari sebagian jalan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan min ziyadati jumlah, termasuk daripada tambahan kalimat liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia, ya. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka mereka menambahkan untuk menyesatkan manusia. Jadi karomiyah ya menambahkan liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Padahal Nabi SAW tidak ada menambahkan kata liyudillan nas seperti itu. Walakin hadhihi ziyadah lam tasbut 'inda huffazil hadis. Tapi penambahan ini tidaklah ada pada penghafal hadis. Maka anggapan ini menyelisihi ijma' kaum muslimin. Baik, kemudian yang kedua, as-su'al raqam as-sani, man hum ashhurul mufassirin fi dzikr al-hadis al-mawdu'at duna bayani wad'iha? Siapa yang paling tafsir yang paling terkenal ya dalam menyebutkan hadis-hadis yang palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya? Jawabannya yang pertama adalah As-Sa'labi, kemudian yang kedua Al-Wahidi, kemudian yang ketiga Az-Zamakhsyari, kemudian yang keempat Asy-Syaukani, kemudian yang kelima Al-Baydawi. Baik ya ikhwah, ini adalah nama-nama mufassir dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu', hadis palsu, tanpa menjelaskan ya lemahnya, tanpa menjelaskan kepalsuannya. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini ya ikhwah. Baik ya ikhwah, insyaallah kita akan sambung pembahasan pada pertemuan berikutnya insyaallah dalam ilmu mustalahul hadis di al-matruk. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan ya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.